Esmeralda kali ini berarti udah ada, kalau misalnya Pak Vito di sideline ini bakalan kuat banget harusnya buat teman-teman dari GPX Ladies untuk nahan setengahnya X-Borg. Dan kemudian ada Lunox, kita lihat ada Esmeralda langsung di-counter sama teman-teman dari CS Spartan Viteri, di mana Esmeraldanya nggak akan ditempelin, cukup di-poking-poking aja sama seorang Lunox, dan ini bakalan jadi lumayan sulit harusnya untuk seorang Esmeralda. Clearing wave bakal jadi lebih cepat juga kan seorang Lunox. Oke, dan jangan lupa dari Lilia ini dia bisa banget untuk nahan damage-nya Lunox karena dia punya Black Shoes yang dimana dia bisa membalikan darah dia lagi. Jadi dream-nya Lunox ini sebenarnya bisa di TP-in sama Lilia nanti, tapi tergantung sama eksekusinya lagi. Komentar yang positif, dan ini dia langsung aja kita masuk ke Land of Doubt. Oke, masih kosong-kosong skornya, masih aman, masih ada kesempatan bagi dua tim untuk merebut poin penuh. Tapi kali ini kita bakal ngelihat di mana ada jungler Yusunsin. Pak kita yang bakal ditaruh di samping, dan ini sebenarnya untuk Rafaelanya Earl nggak usah ditanya lagi lah ya. Kemarin untuk di match pertamanya mereka bermain cukup prima dengan Rafaela, cukup oke memang, tapi kita bakal lihat apakah masih stabil atau malah kendor atau malah makin jauh. Oke, dan kali ini dari Angie hanya untuk jaga-jaga saya, tapi kalau kita lihat Rafaela udah cukup nakal masuk ke area hutan milik seorang Roger. Dan dari seorang Angie juga udah cukup menerima banyak damage dari seorang Spundul. Setelah itu Tyree Revenge berhasil menabrak apakah bakal di backup, sakit banget ternyata dari Blood and One, harus mundur. Dan lagi-lagi ternyata ada perubahan role ya, dimana V-nya yang jungle, Mood tetap di side, tapi dari Blood and One yang ada di mid. Iya, mungkin mereka nyaman dengan role kemarin dan akhirnya dibikin sedemikian rupa, namun kali ini Pakito yang harus dibakar terus-menerus dan tidak boleh terlalu offset. Sama halnya di top lane, Macha juga mulai di zoning, sudah datang juga dari Earl dengan slow yang cukup oke. Betul sekali. Nah itu kita tahu Macha kalau pakai Lunox kemarin sempat bagus banget, bisa nahan banyak musuhnya untuk masuk ke area pertahanan milik CS Spartan. Tapi kita nggak tahu gimana gamenya kali ini karena tadi udah dibahas sama Lin, dimana Lydia sebenarnya bisa nebeng damage dari seorang Lunox ya. Yes, dan ya kembali LA bottom lane coba disiksa kali ini dengan fire missile, dan sudah ada rotasi dari P. Harus sedikit berhati-hati dari LA, tidak boleh terlalu offset karena yang kita tahu Lycan Pounce dari Roger ini bisa banget nge-shutdown ketika musuh darahnya semakin sekarat. Yes, betul sekali. Tadi juga kita lihat sempat ada penggunaan Mountain Shocker ya, dimana untuk ngecek mapnya karena dari ISS akan coba untuk melakukan ganking karena seorang X-Borg di bawah. Tapi nggak bisa ternyata karena Pak kita udah mulai teristirahat sejarahnya. Dua Turtle pertama kali ini sudah up dan akan segera setup dari masing-masing tim ke area bottom lane. Timing recall yang menurut gue pas banget sih dari seorang Pak Vitonya, recall sebelum Turtle-nya hadir, maka dari itu kalau mereka mau kontes harusnya bakal jadi cukup balance. Dan kali ini Moon sudah menerima cukup banyak tekanan, setelah itu ada feeder effect yang tadi kali ini mau coba masuk, tapi ternyata nggak bisa terlalu dalam. Ada Tyree Revenge coba menabrak seorang LA, tapi nggak akan ada inisiasi lanjutan. Pundul akan coba menyusul. Oke, coba poking damage ke arah seorang Angie, tapi lihat di arah belakang susah banget ternyata dapetin seorang Xbox yang Mood harus mundur terlebih dahulu. Oke, belum ada inisiasi yang berlebih karena belum ada kill yang terjadi juga. Namun kali ini setup battle seharusnya dimenangkan sama GPX, namun Tyrant Defense coba mengejar, dan Black Shoes dari Pundul udah keluar, bakal di counter attack kah? Sudah ada Mountain Shocker bulat kali ini, Peter Astrek-nya coba mengincar ke arah Pundul, masih bisa flicker ternyata. Datang kali ini dari P, coba untuk ke kontes karena turtle-nya sudah mulai low dari Angie. Ini bukan posisi yang pas, namun memberikan powder retribution. Masih bisa diamankan oleh Sky, masih ada Holy Retribution juga, langsung dikasih stun. Dikejar balik kali dari Sky, namun terlalu cepat lari dari P, masih bisa survive. Yes, betul sekali, tambahan movement speed membantu seorang P untuk cabut, walaupun sebenarnya tadi bagus banget gangguan yang diberikan oleh CS Spartan, tapi masih berhasil diamankan oleh teman-teman dari GPX Ladies. Dan ini menambah gold yang dimiliki oleh GPX Ladies, walaupun tidak tertinggal begitu jauh, tapi udah mulai memberikan boosting semangat. Seenggaknya mental yang cukup baik ketika early game kita dapat banyak sih, harusnya jadi bakalan naik mentalnya. Dan kita lihat ada pertarungan di area atas antara Cicau dan juga Macha. Ini sih dari Cicaunya nggak bisa terlalu maju karena Macha menang range gitu ya. Karena itu ada Little Wonder kali ini apakah akan coba di kontes. P juga masih cukup aman karena setahu gue dari tadi P itu ketika revive-nya udah tidak memungkinkan dia bakalan mundur. Decision making dia sih bagus, nggak ada ragu-ragu sama sekali. Oke, dan kita sudah sampai di angka 40.000 viewer. Wow, ini banyak banget nih para pendukung dari kedua tim pastinya. Dan kita bakal melihat juga udah di mana menit keempat, di mana Turtle bentar lagi spawn, dan ada Tyrant Defense seperti yang masuk dari Angie di atas. Pak, nah iya, dan Tyrant Red yang sangat
kembali connect ke arah 2 target. Errol yang menjadi target pertama dan first blood terjadi. Ada counter attack sepertinya dari Falling Star Moon. Berhasil mendapatkan kill balasan ke arah Enji. Maca pun menjadi next target. Sudah tidak ada follow up damage lagi, namun Purify bakal dikejar lagi mungkin enggak. Ternyata masih bisa survive, masih aman. Yes, masih bisa survive dan balik lagi counter play dari seorang Esmeralda bagus banget ya tadi dari Cincau berhasil mencari momen dan target sehingga Maca juga nggak bisa berbuat banyak. Sementara itu ada Roller Field yang coba digunakan dibantu dengan feeder airstrike. Kali ini bakal coba dicari belakang sekarang coba digunakan ke arah belakang dan 2 player bakalan hilang begitu saja, bahkan seorang Parsia juga nggak bisa bertahan lama. Nggak masalah nggak ke-push turretnya, tapi at least mereka dapetin 2 kill yang mana salah satunya adalah Parsia. Jadinya lebih gampang lagi, tapi ternyata out of plan dan out of plan gue rasa bakal didapatin somehow. Kita lihat di arah bottom lane ada seorang Xborg yang coba untuk mencari keuntungan lainnya. Mut akan coba untuk melakukan push langsung gerak ke arah turtle. Objektif parah teman-teman dari GPX. Mereka udah ambil auto turret langsung ke turtle gitu. Oke, Mut bakal coba di-commit, tapi ada Tyrant Revenge coba digunakan, berhasil juga Tyrant Rage-nya kena, tapi ada Mountain Shocker yang digunakan sementara. Immortal sudah pecah dari seorang Mut bakal coba dikasih fire missile terlebih dahulu, tapi masih cukup kuat ternyata dari seorang Naviliera. Sakit banget, berasa ke sarang seorang Mut dan harus mundur terlebih dahulu. Oh no, Al datang dari belakang bersama dengan Pundul dan bakal di-dive sepertinya. Bermain dengan Shockwave dari Pundul namun hanya mendapatkan 1 kill terhadap Mut. Gak masalah, 1 kill yang cukup membantu dari seorang Mut. Gue rasa membantu ketertinggalan timnya yang sekarang di menit ke-6 sudah masuk ke arah 3000 lebih ya. Jadi setengah dapetin 1 point kill, memperkecil ketertinggalan mereka. Dan kalau kita lihat kali ini dari teman-teman GPX Labis bakalan rotasi ke arah top lane, di mana dari Macanya sih nggak boleh dibiarin farming ya. Oke, order berdirian coba digunakan untuk escape ke arah belakang. Sementara itu bakal coba mundur terlebih dahulu. Akankah di-commit aja turretnya, tapi masih berada untuk di defense. Ternyata sementara itu Sky masih coba untuk membuka Mountain Shocker, mengecek di mana keberadaan musuh-musuhnya. Maca low banget, itu kalau kena Mountain Shocker 2 kali sih mati harusnya. Yes, betul banget. Dan ini keunggulan gold yang dimiliki sama teman-teman dari GPX bahaya banget. Namun Cincau berhasil mencuri backline kali, namun NG juga masih ada flicker, di-flickerin balik ternyata sama Cincau. Double kill berhasil diamankan. Cukup berani ke seorang Esmeralda ya, membalas flicker karena kalau kita lihat tadi ada backup, tapi sakit banget ternyata ada seorang P. Setelah si Sanity coba mencari targetnya, masih bisa flicker dari seorang Pundul. Kali ini apakah akan dibalas? Fire missile coba digunakan untuk mengusir mundur, tapi udah ada 1 wave kali ini di arah inner turret mid lane. Apakah bakal di-commit? Oke, dicari ke belakang oleh seorang Ele, tapi kayaknya nggak bisa dibaksain karena udah ada feeder airstrike yang dibuka. Oke, sementara kalau kita lihat di arah top lane mulai dikuasai lagi inner turretnya dan berhasil dihancurkan. Ini mapnya bakal semakin luas lagi yang dimiliki sama teman-teman dari GPX Ladies. Sekarang kita lihat di bottom lane, P coba 1v1 situation sama Ele, coba dibantai balik kali ini. Dikejar balik, malah harus kabur dari P-nya. Masih coba dikasih overfire dan berhasil di take down ternyata. Masih berlanjut di belakang, Cincau. Volley baptisme sangat bagus memang, namun kita butuh follow up damage. Di sini tidak ada follow up damage. Oke, hanya bisa untuk defense saja, dimana kalau kita lihat di map juga Lunox masih coba untuk melakukan split push. Setelah itu Mut gue rasa gak akan bisa bertahan lebih lama karena coba di-dive lagi ke arah turret dengan 3 player sekaligus, dan bagus banget Cincau sih zoning ke arah turretnya, bagus banget sampai Mut juga gak bisa ngapa-ngapain lagi. Inner turret berhasil didapatkan kali ini di menit ke-8. Kalau lu lihat udah 2 inner turret dan semua outer turretnya berhasil diambil sama GPX Ladies. Ini game yang cukup cepat menurut gue. Oke, sementara defense lagi dari NG, namun Sky damage-nya sih udah sakit banget kali ini. Dan Ele yang coba dikasih knockout pulse, masih juga dari Cincau kali ini mendorong backline. Tapi turret yang dituju masih bisa flicker ke Scroll, dikasih Winter Strike 1 kali lagi dan Ele yang harus tumbang. Sudah ada Last Insanity juga dari Mut, namun coba untuk dibalikin keadaannya, masih bisa mundur juga dari Mut. Oke, Mountain Shocker dibuka lagi dan lagi kali ini, tapi tadi dari LA juga sebenarnya percobaan yang sangat baik. Dia coba zoning ketika teman-temannya mau dapetin inner turret. Mungkin terlalu depan sedikit, jadi ketika dia mau coba untuk balik menggunakan flicker, keburu nabrak ke arah bebatuan di sana, tembok-tembok yang ada, masih buka feeder airstrike, jadi terbantu juga. Dan kita tidak bisa meremehkan damage yang diberikan oleh seorang ini ya, Bulat N1. Betul sekali, karena memang feeder airstrike dari Parcha ya, walaupun gimana tetap sakit gitu loh. Sakit, ngeburst banget ya. Dan sekarang tinggal tersisa inhib turret saja yang dimiliki oleh teman-teman dari Sespatan Titeri. Sekarang triline push dilaksanakan oleh teman-teman GPX lagi, yang mana ini bakalan ngebuat teman-teman dari Sespatan Titeri bakal kesulitan untuk visionnya.
karena map control sih harusnya bakal dipegang sama teman-teman dari GPX lagi. Sudah nggak ada turret sama sekali kita ini aja, tapi hati-hati Earl menerima cukup banyak damage dan berhasil terpegang ternyata di sana Earl karena dengan side defense juga menyusul dibalaskan dengan satu feeder air strike dan shutdown berhasil didapatkan. Bakal coba Jakar, sakit banget ternyata dari seorang P, tapi masih berhasil escape. Pundul karena belakang Mountain Choker kali ini dibuka untuk menzoning musuhnya agar tidak maju lebih jauh lagi. Mut harus mundur terlebih dahulu. Oke, ini satu poin yang lumayan oke sebenarnya untuk teman-teman dari Saint Spartan, di mana dia berhasil mendapatkan 2 kill yang lumayan besar tadi di top lane, dan kali ini goldnya yang tadinya tertinggal sekitar 6.000 kali ini mulai mengejar dikit-dikit, tapi pasti namun ada darkening di bawah. Macha berhasil mendapatkan 1 kill terhadap Ele. Coba dikasih counter attack kali ini dari Pundul, namun gak boleh terlalu greedy. Waduh, ini bahaya. Si GPX udah mulai terpick off satu persatu. Terculik playernya dari mulai tadi kita lihat ada seorang Ele, terus hati-hati banget Pundul hampir tadi terculik, tapi kita lihat NG cukup low dan airstrike dibuka untuk memukul musuh teman-teman dari GPX Ladies kali ini. Dan juga kita lihat Pundul harus berhadapan dengan seorang P, sakit banget dari seorang P ternyata, dan berhasil menumbangkan seorang Pundul. Double kill bahkan didapatkan kali ini, udah nggak ada dari Rafaelanya. Hati-hati Sky, masih untuk aman di area turret, nggak bisa dipaksain juga sama seorang P, tapi ini kalau memaksa Lord sih sayang banget, mood-moodnya low gitu ya. Udah ada cincau, Polistar Moon tergerak karena 2 player sekaligus dan berhasil men-take down. Satu last insanity digunakan kali ini karena seorang Sky terlalu dempet dan gak ada penjagaan ke arah seorang Sky. Mood low banget, bakalan coba didapatkan oleh seorang Esmeralda, tapi pecah immortalnya dan mega kill dikantongi oleh Roger. Wow, ini sangat perkasa dari P nampaknya, dan kalau misalkan kita lihat Lord kali ini mulai di set up sama teman-teman dari Saint Spartan, tidak mau membuang kesempatan, namun sudah datang kali dari Cincau. Coba untuk dikontes lagi depannya, dan yes, sudah ada last insanity meledak, langsung mundur lagi, namun unstoppable berhasil diamankan oleh P. Bakal menjadi counter initial sangat bagus, mood juga harus down, dan Lord dimulai sekarang. Siapa yang bakal mendapatkan Lordnya? Double kill istri, dan Lord berhasil diamankan oleh Pundul. Double kill balasan kali ini mengejar ke arah satu hit lagi dan triple kill istri. Wow, gila sih dari Pundul. Untungnya dia sempet balik dulu ya tadi. Jadi edge-nya masih full. Lordnya basket di steal. At least mereka nggak ke pressure terus-terusan. Karena kita tadi lihat beberapa kali GPX Ladies kena pressure dari teman-teman Saint Spartan Viteri. Akhirnya setelah Lordnya berhasil di steal, seenggaknya mereka bisa bernapas lagi gitu. Ini sih P-nya udah sakit banget ya. Kalau kita lihat goalnya jadi melejit nyusul gitu. Yang tadinya ketinggalan sekitar 4.000, sekarang dia cuma ketinggalan 2.000 aja nih. Itu bakalan berbahaya sebenarnya untuk teman-teman GPX Ladies kalau dibiarin terus-terusan. Karena kita lihat Rogernya damage-nya udah ampun-ampunan. Ditambah feeder airstrike dari Parsha. Wah, kalau kayak gini bisa-bisa comeback ya. Ini Pundul jelas di permainan dia dari Pundul, dia tahu banget timing, dia dapatin Lordnya. Dia menyambung nyawa lagi dari teman-teman GPX yang tadi sebenarnya udah unggul, tapi ada beberapa momen yang bikin goldnya dikejar, dan kali ini ditambah lagi nafasnya sama Pundul. Nice play banget tadi, momen steal Lord, dan dia dapetin double kill juga. Ya, double kill didapatkan tadi sama seorang Pundul. Di sini sih Pundul menunjukkan performa yang luar biasa hari ini, tapi P-nya juga benar-benar harus di-respect sama teman-teman GPX Ladies, karena kalau gue lihat tadi dari Rogernya sih mainnya agresif banget. Udah gitu backup dari teman-temannya tuh luar biasa gitu. Pada itu mungkin harus lebih berhati-hati lagi. Coba dicek sementara bus yang ada di area purple buff sudah mulai terdeteksi. Ada pakai itu di sana, coba untuk melakukan trapping bersamaan dengan Pundul, dan ada juga Earl. YSS-nya sendirian bakalan coba untuk menunggu momen aja, gue rasa, atau enggak mau nyari orang lain. Tapi ternyata busnya dicek ya sama Parsha. Oke, bakal cepet tuh ditabrak karena depan Ele. Hati-hati, terlalu berbahaya. Feeder airstrike dibuka untuk memukul mundur dan tidak dilanjutkan. Tapi Earl mulai terpantau kali ini Ele. Hati-hati, dari kiri ada Macha yang berhasil membunuh seorang Pundul. Sakit banget sih dari Macha. Kayak tadi ada Tyrant Revenge, tapi Tyrant Revenge-nya gagal. Last insanity dibuka sambil mundur ke arah belakang. Oke, berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Pundul, ini lumayan besar, ini kill yang lumayan oke pastinya, dimana memanfaatkan situasi yang Pundulnya sendiri langsung dikomit beramai-ramai dan nggak sempet bahkan pakai spell, dan Black Shoes-nya juga masih ada. Ini membuktikan kalau memang dari Pundulnya nggak dikasih gerak, dan ini nice try sih, percobaannya cukup oke, dimana dari teman-teman GPX Ladies dia nggak mau kehilangan map yang memang dari awal memang milik dia gitu, dengan keunggulan gold yang banyak. Walaupun sekarang mulai dikejar, tapi dia tetap berusaha untuk ngebuka vision sedemikian rupa dan ngasih pressure ke teman-teman dari Saint Spartan ID. Ya, ini enak banget sebenarnya dari GPX. Kenapa mapnya terang dan ada JSS, mungkin Mountain Chokernya bisa sering-sering banget ngebantu ya untuk ngebuka map. Tapi beda cerita sama Saint Spartan Viteri ini, mereka sebenarnya titik comebacknya tuh dari tadi ketika mereka bisa
untuk menculik satu persatu player dari GPX Ladies. Tapi sayang, mereka mau coba trapping juga ada Mute Choker, jadi lumayan sulit. Cuman tadi sih hati-hati ya GPX Ladies, kalau keculik satu persatu lagi mungkin bakal dipegang temponya dan mungkin kasih nanti bakalan dari goldnya bakalan naik gitu kan dari teman-teman saya sepakat kita. Nah ini udah mulai harus hati-hati sebenarnya dari kedua tim, dan posisi dari LA yang udah mulai terlihat langsung mundur juga. Kita kalau melihat dari pergerakannya teman-teman Saint Spartan, mereka udah mulai berkumpul ya, tidak mau sampai adanya satu player yang offset dan nantinya diculik sama teman-teman dari GPX Ladies. Ya betul sekali, jadi mainnya harus lebih berhati-hati lagi, tapi masih cukup stabil gue rasa dari GPX Ladies, di mana mereka masih berani untuk mendorong minion seorang diri ya kan, dan jangan terlalu jauh sih menurut gue dari Esmeralda atau Pakrito, takutnya dijepit lagi. Tapi di sini Maca damage-nya udah berasa banget. Oke, bakal terjadi duel antara seorang Esmeralda dan juga Lunox, tapi di sisi lain ternyata Earl berhasil ditumbangkan. Wow, 4 versus 5. Oke, ini menjadi hal yang nggak bagus sebenarnya untuk GPX, di mana dia selalu terculik satu demi satu, di mana sebelumnya ada Pundul yang berhasil diculik dan kali ini yang harus diculik. Memang asuransi late game mereka lebih mengerikan, di mana mereka punya Sun Seed. Tapi jangan salah, Roger ini salah satu hero yang bisa nge-press Sun Seed, dan ini harus diperhatikan dari sekarang sama teman-teman GPX Ladies. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman dari GPX Ladies ini harus lebih berhati-hati lagi, di mana mereka udah nggak punya arrow, vision mereka juga jadi lumayan gelap ya. Oke, hampir aja Balistar punya kena, tapi ternyata miss, dan Lord akan segera dimulaikah, ditarik aja dulu Lordnya, tapi lihat di mid juga ada terjadi inisiasi dari teman-teman Saint Spartan di Terry. Federasi lagi buka untuk memukul mundur. Cincau masih kuat berada di depan teman-temannya. Kali ini Siren Rage coba digunakan dan di backup dengan sangat baik oleh seorang gendut ya, Bulat N1 ya, dapat 1 poin kill ternyata di sana. Oke, masih ada Vicker tadi yang keluar dari LA. Lance Insanity defensif mau tidak mau harus dikeluarkan dari Xborg Mut. Kali ini Lord bakal di setup mungkin sama teman-teman dari GPX. Walaupun dia kehilangan satu pemain yaitu Cincau, tapi kalau kali ini bisa dilihat mapnya diunggulin sama teman-teman dari GPX. Namun harus berhati-hati karena keunggulan jumlah dari Saint Spartan ID ini juga bisa menjadi poin penting pastinya untuk teman-teman dari GPX. Ya betul sekali, dan Lord kali ini sudah mulai di zoning aja sama teman-teman dari GPX. Kelihatan dari arah yang lain udah ada Saint Spartan coba rotasi ke arah Lord. Mereka sudah mulai menyadari satu sama lain keberadaan musuhnya ada di mana. Bakal coba dorong dulu wave aja, P ditemani dengan 2 player lainnya. Tapi kalau kita di minimap, NG mungkin terlalu depan coba untuk ngecek map, tapi hati-hati jangan sampai terlalu depan. Oke, Mute Choker coba dibuka, memecah formasi dari teman-teman Saint Spartan Vitari, dan tadi lu lihat Mute Chokernya sakit banget sih, kena ke arah teman-teman dari Saint Spartan. Oke, dan kita sudah sampai di angka 60.000 viewer ya. Ini banyak banget dari tadi komentar. 60.000 viewer, catat ya adik-adik. Iya, dicatat kok. Ini dan semakin seru lagi pastinya karena kita sudah masuk di menit ke-17 dan goldnya mulai stabil. Ya betul sekali, goldnya udah mulai stabil. Kali ini tinggal buat momen aja sih, sama laki-laki momen lah ya. Dan di arah mid lane kita lihat Pundul bakalan coba di-visit aja. Lord juga udah mulai di start, ternyata enggak, untuk pancingan aja sih harusnya dari seorang Cincau. Kali ini Mut coba keluar memberikan sedikit fire missile, tapi ada NG menggunakan bouncing ball mundur ke arah belakang. Sempat trading damage tapi nggak begitu sakit. Oke, hati-hati di sana kita lihat ada Mute Choker, sakit banget sih lapisan ini dibuka kali ini ke arah depan, tapi disusul dengan feeder air strike memukul mundur teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu dari P cukup low dan shutdown berhasil didapatkan ternyata oleh seorang Sky. Oke, tidak ada P, ini menjadi satu keunggulan dan langsung diambil kesempatannya sama GPX, di mana Lord yang langsung di setup. Ini bakal kontes atau enggak nih kira-kira nih? Dan harusnya kalau di kontes bahaya banget karena ini masih Lord pertama, lebih cepat juga buat didapatkannya. Kali itu juga mereka nggak ada P gitu kalau mau untuk kontes, bahaya banget. Tadi macanya kita lihat low banget ya. Setelah itu NG kali ini harus mundur sebentar menggunakan bouncing ball-nya. Oke, dan Lord berhasil di-secure sama teman-teman dari GPX Ladies. Kita akan lihat push seperti apa yang akan ditunjukkan sama teman-teman GPX. Akan ketiga lane mungkin, atau Lordnya dijadikan bait. Kita akan lihat sebentar lagi karena Lord akan muncul ke arah mid lane. Ke arah mid lane, oke. Lord kali ini hadir di line of down, bergerak ke arah mid lane, membantu teman-teman GPX Ladies. Mungkin seenggaknya Lord pertama ini bisa jadi satu pengalihan, entah mereka mau coba push di arah bottom atau top lane-nya ya. Karena mungkin Lord pertama bakalan cukup gampang untuk dihancurkan.
Dan sementara itu kita bergerak ke arah yang lainnya di mana Esmeralda juga udah bawa satu rombongan wave freelance push dilaksanakan kali ini. Oke, bakal ditabrak ternyata di arah mid berhasil didapatkan dengan cukup mudah. Feeder airstrike coba dibuka untuk memukul mundur teman-teman dari Gapex Lady. Sementara itu Mood coba defend di area top lane tapi nggak bisa bertahan lama. NC disertain range yang cukup baik. Last Insanity juga dibuka kali ini coba untuk memukul teman-teman Gapex Ladies untuk tidak masuk ke area pertahanan base. Oke, Darkening barusan dari Macha namun tidak menemukan target yang pas. Mountain Shocker di open lagi. Seperti akan memilih untuk sabar sedikit sih teman-teman dari GPX karena tidak boleh terlalu greedy juga. Dan kalau misalkan kita lihat sementara LA sudah langsung clear minion di arah bottom lane, bawahnya udah didorong. Ini udah bagus banget kalau mereka masih mau melakukan pushnya. Karena melihat dari export juga dia sangat berani dengan immortalnya, cukup prima berada di bagian depan. Peter Extract pun dibuka hanya untuk clear. Dan Tyrant Rage yang berhasil mendapatkan satu target bundul. Harus down juga ternyata dari Mood dengan Last Insanity di depan. Berhasil memaksa teman-teman dari GPS dari harus mundur. Sementara di sisi lain, immortalnya pecah. Dikejar dari Yusuf Jinnya Sky. Masih ada Roger dari Pia mengamuk kali ini coba creating space sebisa mungkin. Dari Sky-nya masih ada Wings by Wings. Coba flicker lagi dari bulat. Dan satu Peter Extract meledak langsung dari Sky. Wow, bagus sekali tapi lagi-lagi ada Last Insanity dari seorang Mood yang berhasil men-take down satu player lagi. Esmeralda juga membalaskan kematian temannya, memukul mundur teman-teman dari Spartan Viteri karena udah gak ada ekspor kali ini. Sementara itu 3 player dari GPX Ladies gak ada, ditukarkan hanya dengan 1 player aja. Ini menjadi keuntungan besar, advantage yang sangat luar biasa. Order pilihan coba digunakan kali ini oleh seorang Lunox dan akan berhasil dapat 1 angka dari mid lane. Feeder Rancer dibuka dengan sangat baik, berhasil menumbangkan seorang Paquito. Ini bakalan langsung aja di-commit ke arah inner turret di arah mid lane dan bakal secara gratis didapatkan. Sementara itu kita lihat dari P juga coba dorong aja di arah top lane. Inner turret selanjutnya akan berhasil didapatkankah? Bakal coba di zone terlebih dahulu dan yes menurut gue bakal secara free didapatkan. Undul mau coba defend tapi terlalu berbahaya. Oke, dan ini 3 pemain yang masih belum respawn. Kali ini Cincau coba untuk motong minion arah bottom lane. Ini cukup oke sih permainan dari Cincau dan akhirnya masih bisa di defense lagi, masih bisa bertahan dari teman-teman GPX dan akhirnya nggak di strike push karena tadi itu bahaya banget sih dimana 4 pemain dari GPX yang berhasil di take down. Ya betul sekali dan kita lihat kali ini dari Fundul akan coba untuk clearing wave aja di arah mid lane. Sementara itu ada juga Esmeralda atau Cincau yang bakal melakukan push terlebih dahulu karena kalau menurut gua ini sih Esmeralda udah cukup kuat ya untuk jalan sendirian, tapi mungkin tidak boleh terlalu offside juga. Karena kalau misalnya nanti terlalu offside mungkin nantinya bakalan dijepit. Lihat udah terbaca pergerakan dari seorang Esmeralda. Teman-teman saya Spartan Viteri ini bakalan coba untuk menahan perjalanan dari Esmeraldanya. Nggak bisa terlalu jauh Esmeralda karena backup teman-temannya bakalan jauh banget. Oke, dan dari itemization-nya bisa kita lihat di mana Sky dari Yusun Shin sudah full damage ya dengan ada tambahan 1 item defense yaitu Athena Shield. Ini demi mengurangi damage magical yang dikeluarkan dari Bulat dan dari Macha juga. Ini cukup efektif memang, namun ini masih kekurangan immortal sih harusnya kalau di menit-menit yang udah krusial kayak gini. Immortal benar-benar sangat dibutuhkan dan ini untuk kedua tim, bukan hanya dari GPX atau dari Saint Spartan. Oke, itu dia dan kali ini dari LA coba untuk menahan di area Bas sebentar, coba untuk buka map aja. Eji mulai terpantau kali ini nggak terjadi inisiasi, hanya untuk dipantau terlebih dahulu di zoning aja Lord yang sedang dimulai oleh seorang Sky. Kali ini nggak ada gangguan lebih, tapi hati-hati Macha coba datang. Oke, bakal diganggu lagi dimasak Tyrant Revenge-nya. Apakah bakal menabrak satu player? Tapi kita lihat di arah bottom lane ternyata seorang Esmeralda atau Cincau berhasil mendapatkan outer turret. Ini turret maksud gua di arah bottom lane. Sementara itu Lordnya bakal ke reset aja. Eji kali ini coba untuk menzoni Lord yang ada, nggak dibiarin GPX Ladies nge-Lord dengan tenang. Kali ini bouncing ball akan digunakan terlebih dahulu. Sementara itu kita lihat udah ada Pi juga sedang bersiap di area bus ditemani dengan Macha yang coba untuk masuk ke area Lord dan juga udah ada Mountain Shocker dibuka. Kali ini hati-hati Pi mencari mangsanya. Lordnya bakalan terreset. Gak ada Pi juga dibuka kali ini di arah belakang. Ada Pi yang terlalu offside sendirian. Gak ada backup dari siapapun, bakal dikejar sama Fundul dan juga Earl. Tapi beralih karena teman-temannya dan ada backup dari Mood beserta seorang NG. Kali ini hati-hati Earl masih cukup kuat dan juga ada Polistarmon dilakukan oleh seorang Esmeralda. Kali ini dipukul mundur dengan Fire Missile. Oke, Tyrant Revenge coba digunakan tapi menurut gua sayang banget karena teman-temannya udah mundur. Bakalan coba untuk
mundur terlebih dahulu karena teman-teman dari Giant Spartan udah low semua. Oke, dan Lord kembali di setup kali ini sama teman-teman dari GPX, di mana sudah ada Sky dan Kicau yang menguasai di daerah Lord. Sementara di posisi depan sudah ada Fundul yang berdiri dengan tegak untuk menghalau teman-teman dari Giant Spartan yang ingin masuk ke daerah Lord Pit. Dan Lord berhasil diamankan untuk teman-teman GPX, namun kali ini Mutmut dengan Plus Insanity mengincar ke arah Fundul. Tidak ada Black Shoes kah? Masih bisa selamat kali ini, dan fight back coba dilakukan Sky dengan Threshold ke arah depan. Masih punya Viraga Armor, harus mundur lagi kali 1 hit dan harus tumbang. Begitu juga dengan Cincau di sisi lain. Ya betul sekali, Cincau juga harus ditukar dengan kematian seorang Mutmut kali ini. Dimana sebenarnya ada persiapan yang sangat baik dari Mutmut tadi dengan Last Insanity-nya. Walaupun dia harus berhasil ke takedown, tapi at least dia bisa nge-buying time lah ya, sehingga teman-temannya bisa pulang terlebih dahulu. Cuman yang jadi PR adalah kali ini Lord sudah hadir di arah mid lane beserta teman-teman dari GPX Ladies, dan juga teman-teman saya Spartan Viteri ini udah nggak punya ini turret sama sekali. Ini bakalan berbahaya sih, minion jadi gede, entah itu mereka kekurangan personil, dan nge-defend ini bakal sulit banget. Meskipun kita tahu ada bulat N1 yang bisa seenggaknya pakai Feeder Airstrike dengan mudah, sebenarnya Lordnya dihancurkan dengan bantuan Feeder Airstrike. Tapi balik lagi, itu Feeder Airstrike-nya udah kepake. Info yang sangat baik buat teman-teman dari GPX kalau misalnya mau coba untuk komit ke arah base-nya. Oke, kali ini Tyrant Defense coba mengejar ke arah siapa? Ele yang coba dituju. Tyrant Race keluar namun tidak ada tembok yang terjepit. Masih ada Bouncing Ball. Diusir kali ini dengan Feeder Airstrike dan coba maju lagi dari Ele. Hampir saja mendapatkan kill. Minion mulai masuk. Macanya udah low. Coba untuk di-clear dulu minionnya sama P kali ini, dan teman-teman dari Giant Spartan ID NG. Coba untuk dengan Bouncing Ball. 1 hit lagi base-nya dan berhasil mendapatkan poin pertama. 1-0 GPX win. Ya, congratulations, GPX berhasil mendapatkan poin pertamanya di game pertama kali ini antara GPX Ladies dan juga Giant Spartan Viteri. Cukup alot masuk ke menit ke-26 dan kita lihat match resultnya, di mana MVP berhasil didapatkan oleh seorang Macha dari Giant Spartan Viteri, yang mana ini Macha sih benar-benar